Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal 17 ayat yang ke-9 sampai ayat 19. Kita masih ada di dalam seri renungan dari kitab Injil Yohanes saudara. Di dalam teks firman Tuhan ini, saya rindu kita belajar bahwa Yesus berdoa bagi setiap kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu supaya Tuhan mengerjakan perkara besar bagi saudara? Supaya Tuhan menjawab doa-doa saudara? Supaya Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan juga begitu rindu mengerjakannya dalam kehidupan setiap saudara? Bahkan Yesus berdoa bagi Bapa untuk kebaikan saudara. Alangkah melegakannya saudara jika kita tahu bahwa Allah itu begitu rindu untuk mendatangkan kebaikan, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini itu yang saya rindu kita belajar saudara, bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapa bagi setiap kita untuk kebaikan kita. Itu yang saya rindu kita belajar supaya kita memahami bahwa Allah itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 19 ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa maksud firman Tuhan sebenarnya, dan kemudian akan dijelaskan kepada setiap saudara secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara dan pastikan pagi hari ini sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan untuk menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini. Yohanes 17 ayat 9 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka,
Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus sebentar lagi akan menggenapi rencana Tuhan bahwa Dia harus berkorban mati untuk menebus umat-umatnya. Dan kemudian Dia akan bangkit dan akan naik ke sorga. Lalu kemudian atas semua yang akan terjadi itu, Yesus kemudian berdoa bagi murid-muridnya. Itu membuktikan, saudara, kita akan belajar apa saja isi doa Yesus bagi setiap murid-muridnya. Dan tentu saja doa itu juga adalah untuk saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan hari ini. Saudara, doa Yesus ini membuktikan bahwa Dia rindu hal-hal yang baik terjadi bagi umat-umatnya. Apa saja isi doa Tuhan Yesus? Ada 3 hal, saudara, yang akan kita lihat bersama. Yang pertama, ayat 11 di sana dikatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Ayat 12 dia berkata, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu." Saudara, doa Yesus yang pertama adalah tentang permohonan untuk pemeliharaan Bapa bagi murid-muridnya, di mana Yesus berkata, "Selama ini aku telah memelihara mereka, tetapi sebentar lagi Dia akan mengalami apa yang dikehendaki Tuhan. Dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan, lalu mati, bangkit dan naik ke sorga." Nah, atas semuanya itu Dia memohon supaya Bapa memelihara mereka, memelihara murid-muridnya. Bayangkan, saudara, Yesus sendiri berdoa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Itulah dalamnya, itulah kuatnya kerinduan Tuhan supaya saya dan saudara dipelihara. Itu sebabnya wajar kalau Dia berkata, "Jangan kamu khawatir." Karena begitu rindunya Dia untuk memelihara setiap umat-umatnya. Hari ini pun, saudara, Dia Allah yang memelihara setiap kita. Dia masih memelihara setiap kita. Dia bekerja untuk memelihara setiap anak-anaknya. Apapun keadaan saudara hari ini, bagaimanapun keadaan saudara, dengar saudara, ada Tuhan yang rindu memelihara kehidupan saudara. Bahkan Yesus berdoa khusus kepada Bapa supaya saya dan saudara dipelihara oleh Tuhan. Adakah situasi ini membuat saudara khawatir? Adakah situasi ini membuat saudara bingung? Atau mungkin adakah situasi ini membuat saudara putus asa, melihat kesulitan, melihat ke depan yang harapan tipis, melihat ke depan yang sepertinya semua akan semakin sulit?
Dengar saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Allah yang rindu memelihara kita. Hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, seberapa sulit pun itu, dengar saudara, Allah berjanji bahwa Dia memelihara kita. Bahkan Yesus berdoa supaya Bapa memelihara setiap saudara. Renungkan itu saudara dan imani itu. Mari kita jalani kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Bapa memelihara kita. Dengan keyakinan bahwa Tuhan begitu rindu supaya kita hidup dalam pemeliharaannya. Tuhan begitu rindu mencukupkan dan memelihara setiap hidup kita. Dia rindu memelihara kehidupan saudara. Kalau saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kondisi seperti saudara ada dalam kesulitan, kekurangan dan sebagainya, ada Tuhan yang siap memelihara saudara. Mari andalkan Dia, berserah kepada Dia, mari berseru kepada Dia, maka Dia Allah yang akan memelihara setiap kehidupan kita. Jadi yang pertama, isi dari doa Tuhan Yesus adalah Dia rindu memelihara setiap kita. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, percayalah bahwa itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi sarana memberkati saudara, memelihara saudara, karena Allah rindu memberkati dan memelihara setiap kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, isi dari doa Yesus saudara ada di ayat 15. Di mana Dia berkata, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka daripada dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Isi doa Yesus yang kedua kepada Bapa adalah, Dia berkata, "Aku tidak meminta Bapa supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku berdoa supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi yang kedua yang menjadi isi doa Tuhan Yesus adalah perlindungan. Allah rindu melindungi kita saudara. Sampai Yesus berdoa supaya setiap umat-umatnya dilindungi oleh Bapa. Jadi Tuhan rindu untuk melindungi setiap kita. Berserahlah kepadanya. Harapkanlah dan nantikanlah perlindungannya, dan percayalah bahwa Dia Allah yang sanggup melindungi setiap kita, dan Dia rindu melindungi setiap kita. Tuhan tahu saudara bahwa dunia ini jahat, dan iblis ingin terus untuk membinasakan setiap umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus berkata, "Aku tidak meminta Engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Ketahuilah saudara bahwa dunia ini jahat, dan dunia ini akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Iblis akan terus berusaha untuk membinasakan setiap manusia. Dan hari ini saya dan saudara, Allah mau kita dilindungi oleh Bapa. Allah mau kita hidup dalam perlindungannya, sehingga kita tidak binasa oleh dunia. Itu sebabnya mari kita jalani hidup kita dalam perlindungan Tuhan, karena Dia sendiri rindu untuk melindungi kita supaya kita tidak binasa oleh karena kejahatan dunia. Hari ini dalam setiap aspek kehidupan saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam setiap usaha saudara, dengar saudara, iblis akan berusaha untuk memakai segala hal untuk membinasakan saudara. Biarlah saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dalam melaksanakan bisnis saudara, dalam melaksanakan usaha saudara, pekerjaan saudara, bahkan di tengah keluarga saudara. Berlindunglah kepada Tuhan. Dia rindu melindungi saudara karena Dia tahu dunia ini jahat, dan dunia ini selalu akan berusaha untuk membinasakan manusia yang ada di dalamnya. Jadi yang kedua, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita terlindungi. Kerinduan Tuhan adalah supaya kita umat-umatnya ada di dalam perlindungannya. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 16 mulai dikatakan, "Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran."
Yang ketiga yang dimohonkan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah supaya murid-muridnya dikuduskan. Saudara, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia, bahkan sebentar lagi, dalam konteks ini sebentar lagi dia akan mati di kayu salib untuk menebus umat-umatnya. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan murid-muridnya juga, Yesus rindu supaya Bapa memelihara mereka dalam kekudusan melalui firman-Nya. Jadi ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita hidup dalam kekudusan, dan Allah juga bekerja untuk menolong kita, menuntun kita hidup dalam kekudusan-Nya. Mari kita jalani hidup kita dalam kekudusan. Tuhan akan menolong kita dalam kekudusan kita, saudara. Dunia ini akan semakin jahat, dunia ini akan semakin kotor, dunia ini akan semakin hancur. Tetapi dengar, sekalipun dunia ini semakin hancur, itu tidak menjadi alasan untuk saudara juga ikut hancur. Sekalipun dunia ini semakin kotor, semakin najis, semakin bergelimang dosa, itu tidak jadi alasan untuk saudara hidup dalam dosa. Karena Tuhan sudah membuat saudara berbeda. Mungkin sebagai gambarannya yang sering kita dengar saudara, bahwa lautan itu asin, tapi ikan yang ada di dalamnya tidak asin badan mereka, tubuh mereka. Ketika kita makan ikan laut saudara, kecuali kalau sudah diasinkan. Tapi kalau ikan laut masih segar kita makan, tidak asin, sekalipun dia hidup di lautan yang asin. Demikian juga sekalipun kita hidup di dunia yang kotor, di dunia yang najis ini, kita bukan dari dunia ini. Ada Tuhan yang telah menguduskan kita, yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan. Jadi saudara, hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Sehingga dia buat menjadi topik doanya kepada Bapa untuk menegaskan kepada muridnya bahwa ada yang menjadi kerinduannya. Yang pertama, kerinduan Tuhan adalah supaya kita ada di dalam pemeliharaannya. Dia rindu memelihara kita. Sekarang yang menjadi bagian kita adalah mengharapkan, mengimani, berserah kepadanya untuk kita hidup dalam pemeliharaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam perlindungannya. Yesus berdoa supaya kita dilindungi. Dunia ini jahat saudara, yang akan selalu ingin untuk membinasakan setiap manusia. Tetapi saya dan saudara, mari kita berserah kepada Tuhan, karena dia rindu melindungi setiap kita, anak-anaknya. Lalu kemudian yang ketiga yang menjadi kerinduan Tuhan, yang menjadi doa Yesus malah adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Dia rela tinggalkan sorga, mati di kayu salib, supaya apa saudara? Supaya kita dikuduskan. Dan dia sangat rindu supaya dalam perjalanan hidup kita, kita hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, bahkan sebelum kita berdoa sebentar lagi, mari buat komitmen dalam hidup saudara untuk saudara hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Imani Tuhan akan memelihara saudara, dan jalani kehidupan berserah kepada pemeliharaan Tuhan. Dan kedua, buat komitmen di dalam kehidupan saudara untuk berlindung kepada Tuhan, karena dialah perlindungan kita. Dan yang ketiga, buat komitmen dalam hidup saudara untuk hidup dalam kekudusan, karena Allah pun rela mati supaya kita dikuduskan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, buat komitmen saudara akan menjadikan renungan pagi hari ini jadi renungan saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan. Dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara,
Terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu. Apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja, berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam,
dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaanmu, kuasamu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjaga melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anakmu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu, jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anakmu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anakmu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damaimu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anakmu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.